Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi lanjutan dari teks editorial yang kemarin. Kemarin yang bagikan modul itu sudah termasuk dalam pengertian teks editorial. Ada ciri-ciri teks editorial, ada dalamnya jenis teks editorial dan struktur teks editorial. Seperti yang kita ketahui, teks editorial adalah sebuah tajuk rencana yang artikel atau surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar mengenai beberapa pokok masalah. Dengan pengertian lain, teks editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, Ibu harap modul yang Ibu bagian kemarin kalian sudah baca, kalian sudah pahami, sehingga yang materi lanjutan ini kita langsung bahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, setiap pembuatan teks atau setiap penulisan suatu teks, baik itu teks prosedur, teks eksplanasi, berbagai jenis teks itu kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Begitu juga dengan teks editorial. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaan teks editorial terdiri atas beberapa unsur nih, antara lain satu, adverbia. Di situ ditulis adverbia atau kata keterangan digunakan dalam teks editorial dengan tujuan agar mendapatkan keyakinan pembaca. Nah, teks editorial yang bersifat adverbia ini yang pertama contohnya biasanya memakai kata biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan sebagainya. Nah, ini biasa untuk mempertegas argumen penulis. Jadi dalam penulis mengungkapkan pendapatnya, mereka biasa menggunakan kata-kata adverbia seperti biasa, sering-sering, kadang, jarang. Nah, itu biasa terdapat dalam pengungkapan argumentasi penulis. Berikutnya, verba material. Verba material adalah salah satu jenis verba yang menyatakan siapa yang dibicarakan, subjek, atau yang dibicarakan itu subjek melakukan sesuatu perbuatan, pekerjaan, ataupun aktivitas yang dapat dilihat. Contohnya, menulis, menangkap, mengenakan, menyelenggarakan. Ini biasa terdapat di pengungkapan fakta. Yang ketiga, verba mental. Verba mental adalah salah satu jenis verba yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu perbuatan, peristiwa, keadaan ataupun keberadaan. Contohnya menikmati, khawatir, mengamati, merasakan, dan sebagainya. Nah, kata-kata yang seperti ini mulai dari adverbia, verba mental, material itu biasanya digunakan dalam penulisan teks editorial. Jadi akan kalian dapati baik itu dalam pengungkapan fakta, argumentasi maupun penegasan pendapat. Nah, yang berikutnya verba relasional. Verba ini bertujuan untuk menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Jadi verba relasional ini dia sebagai pelengkap dia sebagai kata hubung antara pelengkap sama subjek. Misalnya di situ ada contoh kalimat virus corona merupakan virus yang mematikan. Nah, subjeknya yaitu virus corona. Verba relasional itu kata merupakan dan pelengkapnya itu virus yang mematikan. Jadi satu kalimat itu rumusnya subjek plus verba relasional dan plus pelengkap. Yang berikutnya konjungsi. Konjungsi merupakan kelas kata yang berfungsi untuk menghubungkan baik antar kata, antar frasa maupun antar kalimat. Berdasarkan fungsinya, konjungsi terbagi menjadi 3, konjungsi interkalimat, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi korelatif. Nah, sudah ada contohnya. Interkalimat contohnya pakai kata sedangkan, tetapi, melainkan, dan sebagainya. Konjungsi antar kalimat contoh katanya akan tetapi, di samping itu, sementara itu, dan sebagainya. Dan yang terakhir konjungsi korelatif contohnya tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga bukan berpasangan dengan melainkan, mulai dari berpasangan dengan hingga. Jadi contohnya virus corona terjadi mulai dari Maret 2020 hingga Desember. Nah, jadi kata konjungsi korelatif itu tetap dia harus berpasangan antara kata
Tidak hanya berpasangan dengan tetapi juga, bukan berpasangan dengan melainkan, mulai dari berpasangan dengan hingga dan sebagainya. Entah itu kalian dapat nanti di teks editorial seperti apa. Bisa kalian buka tugas kalian yang kemarin sudah dikumpulkan. Kalian bisa, kalau kalian mempelajari, memperdalam kembali dan melihat contohnya, bisa dilihat dari contoh tugas yang telah kalian kumpulkan. Maaf ya, yang tugas kemarin kalian kumpulkan, Ibu lihat hanya beberapa orang yang mengumpulkan tugas. Berikutnya, Ibu jabarkan sedikit tentang struktur teks editorial. Jadi, dalam menulis teks editorial, mungkin setelah kalian keluar dari sekolah atau kalian sudah selesai kuliah dan sebagainya dan dipanggil dalam suatu instansi, misalnya dalam surat kabar, koran yang kalian diminta sebagai redaktur atau penulis, jadi kalian harus memperhatikan struktur teks editorialnya. Yang pertama, kalau mau membuat teks editorial, kalian pertama harus ada masalahnya dulu atau isu yang sedang berkembang. Isu yang berkembang pada saat itu, bukan isu yang sudah tahun lalu atau beberapa tahun lalu terus kalian menulis, itu sudah tidak termasuk dalam, itu tidak akan menarik minat pembaca. Jadi harus mencari isu yang sedang berkembang atau masalah yang ada. Kemudian dari masalah itu kalian harus mencari tahu informasinya dulu, harus kalian turun risetnya, mengambil risetnya dulu, terus mengumpulkan fakta. Setelah ada fakta, kemudian yang kedua kalian harus mengumpulkan pendapat kalian. Nah, mengumpulkan pendapat ini terserah redaktur atau instansi atau pimpinan yang ingin dikembangkan. Misalnya kalau dalam suatu redaksi atau surat kabar atau koran itu ingin menggunakan jenis teks editorial yang interpretatif atau kontroversial atau eksplisit, tergantung dari permintaan pimpinan. Nah, yang struktur yang ketiga itu penegasan ulang. Jadi dari setelah mendapatkan masalah, argumentasi, terus kalian menegaskan kembali argumentasi kalian didasarkan dengan fakta. Bisa saja pendapat kalian itu kalian ingin mempertahankan pendapat kalian, ya kalian harus membuatnya sesuai dengan isu yang sedang kalian berkembang. Jadi sebelum membuat teks editorial, kalian yang diminta pimpinannya apa? Apakah menggunakan jenis teks editorial yang mana? Apakah yang kontroversial atau yang eksplanator atau yang interpretatif? Nanti kalian baca sudah. Kalian cari tahu interpretatif editorial itu yang seperti apa, kontroversial itu yang seperti apa, dan eksplanator editorial itu yang seperti apa. Yang berikutnya, nanti Ibu jabarkan sedikit tentang kaidah kebahasaan yang digunakan. Biasanya dalam menulis teks editorial itu menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini kalimat pertanyaan tapi tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban dari seseorang. Jadi contohnya, lantas sudah memadaikah penurunan angka kemiskinan sebesar 1% itu? Itu kalimat pertanyaan tapi tidak meminta jawaban dari pembacanya. Dia hanya membuat sebuah kalimat pertanyaan untuk mempertegaskan fakta yang ada. Nah, yang berikutnya menggunakan kata-kata populer. Jadi kalau membuat teks editorial, kalau kita ingin menulis ya pastinya ingin menarik minat bacanya pembaca. Jadi kita harus menggunakan kata-kata populer yang sedang berkembang pada saat itu dan tidak menggunakan kata-kata ilmiah yang mungkin nanti akan membingungkan pembaca. Berikutnya menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan, kata ganti penunjuk. Kata-kata ganti misalnya ada juga itu menggunakan adverbia, menggunakan konjungsi, menggunakan verba material dan sebagainya. Dan juga menggunakan kata konjungsi kausalatif. Nah, konjungsi kausalatif itu konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti kita kembangkan lagi pada saat diskusi atau setelah kalian melihat PowerPoint ini. Silakan nanti kita diskusikan kembali. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.